Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel coding kita. Kali ini kita akan belajar mengenai loop atau perulangan di dalam Java. Salah satu manfaat dari konsep perulangan ini adalah untuk meringkas kode yang kita buat ya. Ini studi kasusnya, misalnya buatlah program untuk menampilkan angka 1 sampai dengan 3. Kalau secara manual kita akan membuatnya seperti ini ya, di print angka 1, angka 2, angka 3. Nah kalau misalnya ini kan secara manual ya, ini aja udah terdiri dari 7 baris kode. Nah bayangkan kalau misalnya kita akan menampilkan sebanyak 100 angka. Kalau 100 angka berarti banyak banget. Terus kalau 1000 angka, kalau 10.000 atau 1 juta angka, apakah kita akan mengetiknya sebanyak itu? Kan enggak. Maka dari itu kita memerlukan proses yang dinamakan loop atau pengulangan. Untuk loop atau pengulangan ini kita bisa menggunakan beberapa metode atau sintaks. Yang pertama itu while. Kalau while ini nanti dia prosesnya akan mengecek kondisinya dulu, baru akan melakukan pengulangan kalau misal kondisinya itu benar. Kalau do while, dia akan melakukan pengulangan pertama terlebih dulu. Setelah itu, setelah selesai pengulangan yang pertama, execute program pertama kali, lalu dia akan mengecek kondisinya, apakah kondisinya itu masih memenuhi, masih benar. Kalau misalnya masih memenuhi atau benar, dia akan melakukan pengulangan lagi. Nah, kalau for, ini sama dengan while. Dia akan mengecek dulu kondisinya sesuai atau benar, baru dia akan melakukan pengulangan. Ini ada contohnya untuk yang menggunakan while. Misalnya ada sebuah angka integer kayak gini, dimulai dari 1 ya, angkanya dikasih nilai 1, terus kita menggunakan sintaks while kayak gini. Ketika angkanya itu, by the way while ini dalam bahasa Indonesia ketika ya artinya, jadi ketika angka yang ada di sini, ini kan sekarang 1 ya, lebih kecil sama dengan dari 100. Nah kita cek apakah 1 itu lebih kecil atau sama dengan 100. Nah itu kan berarti benar ya, 1 itu pasti lebih kecil dari 100. Maka selanjutnya kita akan menampilkan pesan, ada ini sebuah kata angka dan diikuti oleh variabel angka yang kita define di sini ya. Ini sekarang angkanya untuk pengulangan pertama dia adalah 1. Jadi dia, si program ini akan menampilkan angka 1 seperti ini. Terus setelah dia mengeluarkan pesan angka 1, nah si angkanya ini, variabel angka yang di atas, kita tambah 1. Jadi sekarang angkanya 2. Ini kode kayak gini artinya angka plus ini adalah angka sama dengan angka ditambah 1. Jadi tambah 1, 1 tambah 1 jadi 2. Setelah itu kan dicek lagi nih, masuk ke while lagi, apakah sekarang 2 nih angkanya, apakah 2 lebih kecil daripada 100. Nah masih benar, terus aja ngeprint tambah sampai misalnya ini 100. Apakah kurang dari sama dengan 100, masih benar, masih ngeprint angka 100, terus kan ditambah 100 tambah 1, 101. Masuk lagi ke while nya, apakah 101 lebih kecil sama dengan dari 100. Nah itu kan bernilai salah. Ketika bernilai salah, pengulangannya berhenti dan selesai. Jadi pengulangan itu
harus ada awal, harus ada akhir berdasarkan kondisi yang ada di sini ya. Konsepnya sama juga dengan do while, tapi kalau do while itu kan tadi udah dibilang dia bakal menjalankan dulu untuk yang pertama kalinya. Jadi dia nggak peduli tuh, nggak ada pengecekan pertama kalinya, langsung aja dia langsung ngeprint message ini angka 1. Setelah itu ditambahkan kan angkanya jadi 2. Baru di sini setelah execute yang pertama kali dia baru ngecek apakah angkanya itu masih kurang dari 100. Begitu terus diulang-ulang sampai si angkanya itu di sini jadi 101 dan nilainya jadi salah kayak gitu. Setelah 101 kondisinya salah, maka si loopnya itu berhenti. Dia akan melanjutkan kalau misalnya ada gitu ya, dia akan melanjutkan execute baris kode yang selanjutnya, tapi ini udah di akhir, udah nggak ada lagi, berarti udah sampai segini aja, sampai si loopnya ini, pengulangannya ini berhenti. Yang for juga sama. Kalau for bentuk sintaksnya kayak gini, jadi di define variabelnya di sini. Kalau tadi kan kita menggunakan variabel namanya angka ya, sebelumnya kita menggunakan variabel, kita kasih nama variabelnya angka. Kalau di sini kita kasih nama variabelnya i atau iterator, bebas sih, ini saya pakai i ya. Terus di sini ada kondisinya. Jadi dalam satu baris itu ada deklarasi variabel, di sebelah sini pakai titik 2 dipisah, nanti sebelah sininya ada kondisi, dan di sebelah sininya ada perubahan dari nilai variabelnya, bisa penambahan, bisa pengurangan, perkalian, pembagian, nanti ya bebas aja. Di sini juga sama sih, ini bisa ditambah, kurang, kali, bagi, bebas, tergantung kasus yang sedang dihadapi ya. Kalau ini kan tadi mau menampilkan angka 1 dari 1 sampai 100, makanya ditambah 1 tambah 1 tambah 1 kayak gitu. Nah di sini balik lagi ya, jadi sintaksnya ini for, terus inisialisasi variabel integer i sama dengan 1, terus ada pengecekan. Ini maksudnya yang ada di sini ya, sekarang kan bernilai 1, apakah lebih kecil dari 100, bernilai benar, berarti maka dia akan execute program yang ada di sini, menampilkan pesan angka ke i-nya itu adalah 1. Nah setelah di execute yang ini, si system.out.println dia akan melakukan perubahan dari nilai variabelnya. Perubahannya itu ditambah 1. Jadi sekarang i-nya jadi 2, apakah 2 lebih kecil dari 100, masih bernilai benar, execute lagi, ngeprint ini, terus tambah lagi jadi 3, seterusnya sampai dia bernilai 101, dan nanti ketika dicek 101 kurang dari sama dengan 100, yaitu salah, dan si program ini pengulangan for-nya itu selesai, berhenti. Oke. Kita coba tes di ini ya, di IDE-nya. Pengulangan. Ini saya copy aja ya biar cepat. Ini ada di firdausmaulana.blogspot.com. Kalau mau bisa dicek juga di blog saya. Bukan cuma Java sih, ada beberapa bahasa lain kayak Kotlin, JavaScript, Swift, banyak lah. Ini udah kita paste ya tadi si kodenya, tinggal kita jalanin aja. Ini kita lihat ya,
angka 1, 2, 3 terus ya, sampai 100. Ketika 101 nggak ditampilin, pengulangannya berhenti. Terus kita coba yang dual. Kita paste. Oh ya, ini juga sama. Ini kita tes ya. Kalau misalnya kita ganti ini 0, kalau pakai while harusnya dia nggak bakal muncul ini sistem out.println-nya nggak bakal ke execute. Tapi kalau pakai dual dia pasti ke execute, karena dia bakal execute dulu baru ngecek. Tuh, angka 1, padahal pengecekannya itu kalau angkanya kurang dari 0. Coba kita ganti pakai while ya. Pakai while yang tadi ini, kodenya kita copy. Paste, kita ganti jadi 0. Ini nggak bakal ke execute, nggak bakal nampilin angka ini. Nggak ada. Jadi cara penggunaannya beda ya, disesuaikan dengan kondisi. Terus kita coba yang for. Paste di sini. Dia akan menampilkan angka 1 sampai 100. Kita ganti jadi 0. Ini nggak bakal ke execute. Sama seperti while, dia ngecek dulu baru kalau benar baru di execute. Kalau misalnya ini udah salah, nggak bakal di execute sama sekali. Nggak ada. Atau ininya 100, terakhirnya 0. Kita bisa ganti kondisinya, nilai dari variabelnya. Ini juga perubahan dari nilai variabelnya kita ganti, misalnya jadi kurangi 111, jadi dari 100 kurang 1 jadi 99, kayak gitu. Nah ini kan jadi kebalik tuh, jadi 100. Ini perintahnya tampilkan angka dari 100 sampai dengan 1, kayak gitu. Oke, terima kasih untuk tutorial kali ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.